Lihat orang lain bahagia kita nggak seneng. Lihat tetangga punya mobil baru kita kejang-kejang. Giliran tetangga kita sakit kita selamatan. Saya sudah berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh. Kopi ini kan hitam nih. Tatkala kita terus menerus guyur dengan air yang bening, pasti makin lama kelamaan air yang hitam itu akan berubah menjadi bersih kembali, menjadi bening lagi. Begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tarupa kita curahkan ke junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam dan para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir kiamat. Alhamdulillah, di samping saya, di tengah-tengah, nggak di tengah tapi ya. Di samping saya sudah hadir ada satu praktisi kesehatan begitu, Master Anwan. Terima kasih Pak kehadirannya. Jauh-jauh dari Kota Bogor untuk datang ke Gudang Panji. Baik, untuk judul dan tema kali ini adalah Miracle of Prasangka. Nah, saya mau tahu dulu nih, apa sih definisi prasangkanya untuk kesembuhan kita gitu. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman semua, itu dalam bidang The Miracle of Prasangka ini, yang pertama secara Islam ya, yang kita sama-sama ketahui bahwa prasangka itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik, dan suuzon itu berprasangka buruk. Nah, apa sih kaitannya dengan kesehatan? Pasti banyak banget. Tatkala kita banyak prasangka buruknya, maka sudah pasti tubuh kita juga akan merasakan sakit gitu. Karena di dalam dunia kesehatan secara holistik atau jiwa dan raga itu ada 3 unsur kenapa orang itu bisa sakit. Yang pertama adalah akalnya atau pola pikir, yang kedua hati, yang ketiga adalah fisik. Nah, kenapa orang ini bisa sakit? Ya karena disebabkan dari pola pikirnya. Seharusnya adalah hati inilah yang merajai seluruh anggota tubuh, baik jiwa dan raganya, tetapi karena pola pikirnya yang salah, maka hati ini dijajah oleh pola pikir tersendiri. Tatkala pola pikir sudah menjajah hati, maka fisiklah yang menjadi korbannya. Jadi wajar kalau tatkala kita banyak prasangka buruk, baik pada diri kita sendiri pun pernah bisa ya, berprasangka buruk pada diri sendiri pasti bisa. Tatkala kita banyak kegagalan, mungkin saya ini lemah, mungkin saya ini rendah, saya ini nggak pantas dan lain sebagainya, kan menjadi semakin down, semakin lemah fisik kita. Itu pula dengan kehidupan atau kebahagiaan orang lain yang kita nggak suka. Lihat orang lain bahagia kita nggak seneng. Lihat tetangga punya mobil baru kita kejang-kejang. Giliran tetangga kita sakit kita selamatan. Ini nggak boleh. Jadi yang kita pahami adalah harus kita terus berprasangka baik kepada Allah dan kepada siapapun yang kita kenal. Karena dengan prasangka baik inilah membuat badan kita selalu sehat, karena di dalam diri itu sudah ikhlas itu. Karena hati kita juga jangan sampai kotor dengan prasangka buruk. Orang-orang yang sakit kami arahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Yang pertama, mereka harus mengingat dulu diri dia. Kenapa sih dia bisa sakit? Dia harus muhasabah diri. Mungkin bisa jadi dia pernah melakukan kesalahan akibat dosa-dosanya dia. Jadi tanpa menyalahkan orang lain dulu, tanpa menyalahkan siapa-siapa dulu, apalagi menyalahkan Allah. Allah ini nggak adil. Dia saya kok sakit. Saya sudah berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh. Koreksi diri kita. Mungkin selama kita hidup ada kesalahan, baik salah pada diri kita sendiri, ya karena tidak menerima dengan keadaan, tidak menerima dengan takdir yang Allah kasih. Mungkin banyak hajat-hajat, cita-cita kita yang belum terselesaikan, yang belum tercapai, membuat kita menjadi menyalahkan diri sendiri, jadi nggak ikhlas terhadap diri kita, karena diri kita sakit. Kemudian juga kita banyak salah pada orang, entah dari mulut kita, sikap kita, perilaku kita. Ini harus tetap kita jaga. Maka dari itu, dalam prasangka inilah kita harus punya modal yang namanya ikhlas dan memaafkan. Maka Rasulullah juga memerintahkan pada kita setiap malam kita harus memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah pada kita.
orang yang sudah menyakiti kita, siapapun itu, walaupun kayaknya nggak ikhlas, saya maafin. Terus kita minta maafkan mereka. Seperti contohnya kopi ini kan hitam. Tatkala kita terus menerus kita guyur dengan air yang bening, pasti makin lama kelamaan air yang hitam ini pun akan berubah menjadi bersih kembali, menjadi bening lagi. Begitu. Jadi karena adanya kebiasaan atau habit kita memaafkan orang lain di malam hari. Jadi badan kita juga semakin sehat, semakin kuat, dan juga terjauh dari prasangka-prasangka buruk. Nah ini pun pengalaman yang terjadi, alhamdulillah mereka banyak kesembuhan ya. Kalau merubah prasangkanya, merubah pola pikirnya dengan baik, kemudian juga dia yakin akan pertolongan dari Allah, sembuhan itu pun datang secara ajaiban. Karena yang kita pakai di sini adalah tatkala kita sakit, maka Allah lah penyembuhnya. Sarananya apa? Tatkala kita sakit, ya bacakan Quran pada diri kita, pada tubuh kita yang sakit, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan juga sebelum kita lari kemana-mana atau berobat kemana-mana, usahakan muhasabah diri kita dulu, kemudian kita ingat Allah dulu, yakin bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Kita bacakan Quran bagian yang sakit, atau pada air mineral yang ada di rumah kita, kita bacakan suratul Fatihah. Di mana ini kita ambil dari kisahnya Sayyid Al-Khudri, di mana kala mereka dengan para sahabat ini kehabisan bahan makanan, masuk ke suatu kampung minta makanan tapi tidak ada yang ngasih. Berarti tiba-tiba ada utusan dari kepala suku, perwakilannya, ditanyalah para sahabat ini, siapakah di antara kalian yang bisa mengobati? Karena kepala suku kami sedang tersengat kalajengking. Dan di kisah yang lain ada sengatan ular dan lain-lainnya. Tapi di sini saya dapat baca adalah sengatan kalajengking. Nah disinilah tatkala itu para sahabat bilang, oke, bisa, kita akan bantu, tapi dengan syarat, tatkala kepala suku kamu telah kami obati, kami minta bahan makanan karena kami sedang kehabisan bekal. Tatkala itu dibacakan oleh para sahabat, yaitu suratul Fatihah dalam segelas air, menitiupkan, alhamdulillah Allah ijabah, Allah berikan kesembuhan. Apa sih pelajaran di sini kita ambil? Yang pertama, kita yakinkan diri kita pada Allah bahwa Allah Maha Penyembuh. Quran ini bisa menyembuhkan. Jadi lalu bagaimana kalau yang nggak sembuh? Ya, berarti tinggal kita koreksi keimanan kita pada Allah, keyakinan kita pada Allah. Kalau ada yang mati mendadak aja kita yakin, wah ada yang mati mendadak, wah ada sakit mendadak, kita tahu, kita yakin. Tapi kenapa kalau ada kesembuhan yang mendadak tuh kok nggak yakin? Tiba-tiba bangkrut aja kita yakin, kok tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba usahanya gulung tikar gitu. Tapi kenapa kalau berikan tiba-tiba kesembuhan yang mendadak, kesembuhan yang instan, itu harus kita yakini bahwa Allah Maha Penyembuh dengan wasilah-wasilahnya. Nah disinilah prasangka yang kita arahkan adalah bagaimana kita memprasangkakan diri kita kepada Allah bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Dan segala macam wasilah-wasilahnya adalah nomor yang kesekian lah. Yang pertama kita tanamkan keyakinan kita kepada Allah, kita mengambil sunnahnya Rasulullah, yaitu membacakan Quran kepada bagian sakit atau pada air. Tapi lebih bagus lagi air zam-zam yang dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Fatihah, ayat kursi dan sebagainya. Nah di sini juga kenapa sih adanya prasangka yang kita ambil adalah ada hadits qudsi bahwa Allah adalah sesuai prasangka hambanya. Jadi ketika kita bersangka yang positif pada Allah, maka itu yang akan kita dapatkan dari Allah. Bahkan kami menyimpulkan prasangka is doa. Apa yang kita pikirkan menjadi doa buat kita. Maka dari itu kita pikirkanlah, kita berprasangkalah yang enak-enak aja, yang bahagia-bahagia aja. Yang sakit, pikirkanlah yang sehat-sehat aja, bahagia-bahagia biar senang. Kenapa? Tatkala kita sedang memikirkan yang positif-positif, yang bahagia-bahagia, maka hormon endorfin bisa terpancarkan kembali, bisa jalan kembali. Gitu. Jadi disinilah fungsi hormon endorfin bisa menyembuhkan seluruh tubuh bagian kita yang sakit. Karena sebenarnya manusia bisa menyembuhkan diri sendiri. Kenapa Allah telah membakalkan yang namanya hormon endorfin, itu hormon kesembuhan atau hormon kebahagiaan. Bagaimana kok bisa ada hubungan dengan Quran? Karena dengan kita membaca Quran, ya pasti kita menjadi tenang, lebih adem. Dan ini pun sudah kita coba juga, bukan hanya untuk yang muslim, pada non muslim pun juga sudah kita jalankan pada pasien-pasien yang memang berbeda akidah dengan kita.
Ya alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Ya, tergantung daripada si pasien yang terutama pasiennya ini mau sembuh apa mau coba-coba gitu. Karena kan ketika kita berobat kemanapun, usahakan kita niat mencari kesembuhan karena Allah. Jangan sampai kita niatnya coba-coba, coba deh berobat sana mudah-mudahan sembuh. Karena niat sudah coba-coba, doa kita sudah coba-coba, maka hasil pun coba-coba, tidak maksimal. Maka di sini, ayo kita perbaiki lagi pola pikir kita, prasangka-prasangka kita terhadap diri kita, terhadap orang-orang yang kita cintai, terhadap orang-orang yang kita kenal, sahabat dan lain sebagainya untuk menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit tersebut. Nah, mungkin itu. Silakan pada Ya luar Bro biasa, Panji, silakan. luar biasa penjelasannya. Kalau pertanyaannya sedikit dari saya sih, pengaplikasikannya prasangka tuh gimana sih Pak? Maksudnya dalam arti kalau saya sakit apa tinggal berprasangka baik akan sembuh besok atau gimana tuh cara pengaplikasiannya? Oke, alhamdulillah pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau pengaplikasikannya yang sudah dijalankan oleh para sahabat adalah kita yakinkan dulu kepada Allah bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang memberikan kita kesembuhan. Setelah kita yakin benar-benar kita mohon kepada Allah, tinggal kita pegang bagian yang sakit, misalkan kita sakit kepala, pegang saja bagian yang kepala sakit, kita bacakan Quran. Entah itu ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan, ataupun ayat kursi, kita niatkan minta keberkahan Quran tadi. Karena kenapa? Al-Quran ini memiliki energi yang sangat begitu dahsyat gitu. Bahkan saya pernah lihat YouTube ya, banyak cara, tetapi yang terutama adalah kita muhasabah diri kita dulu, agar apa yang kita baca dapat diijabah oleh Allah, dapat pertolongan dari Allah. Karena tergantung dari kadar keimanan kita juga. Yang pertama, kita koreksi, kita maafkan diri kita. Mungkin selama ini banyak cita-cita kita yang belum selesai, keinginan-keinginan yang belum terkabulkan. Kita maafkan diri kita. Jangan sampai ketidaksembuhan itu membuat kita patah semangat. Terus saja. Apakah harus dilakukan setiap hari? Setiap hari. Kita aja mandi setiap hari. Iya. Ya kan? Iya. Masa mandi sekali udah bersih udah gitu. Ya Betul. enggak, harus setiap hari. Terus kalau udah sembuh, apakah saya bisa sakit lagi? Pasti bisa. Ya kita kalau udah makan aja pasti lapar lagi kan. Gitu. Karena kita nggak lepas dari dosa-dosa. Kita nggak lepas dari kesalahan. Pasti ada sakitnya lagi. Lalu bagaimana biar nggak sakit lagi, biar nggak cepat-cepat balik lagi sakitnya, merubah pola kehidupan kita. Contohnya, saudara Panji ini kan besar itu ya kan, Apanya? bajunya lebaran terus. Oh gitu. iya, lebaran. Nah, contoh dia ingin diet, paling nggak walaupun nggak six pack tapi ramping lah ini gitu. Ya pasti dia harus melakukan pola-pola kehidupan yang sehat, yang bagus. Contohnya dia suka makan makanan yang berlemak ya. Kalau dia pengen ramping, singset, slimming, dia harus mengurangi atau meninggalkan makanan-makanan yang berlemak. Ya. Tatkala dalam 1 bulan meninggalkan itu semua makanan-makanan yang berlemak diganti dengan makanan-makanan nutrisinya tinggi, berprotein dan olahraga, maka dia akan mendapatkan tuh tubuh yang ideal, yang slimming, singset gitu kan. Walaupun gak six pack tapi slimming lah, udah mengurangi berat badannya. Tapi tatkala dia sudah meninggalkan pola barunya yang tadi dia sudah bagus badannya, tinggalin dia pola barunya, dia kembali ke pola lama, maka badannya pun akan membesar kembali. Jadi orang sakit bisa sembuh dan bisa mempertahankan kesehatannya tergantung pola barunya tadi, agar bisa menghilangkan sakitnya. Jadi yang terpenting adalah pola baru. Mungkin yang tadinya kita nggak biasa sholat sunnah, kita habis sholat wajib tertambahkan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang tadi nggak sholat duha, tertambahkan dengan sholat duha, tambahkan zikir, tambahkan qiyamul, tambahkan lagi Quran, pembacaan Qurannya. Jadi ada aktivitas baru, itu namanya pola baru. Jadi yang pola lama kita tinggalkan, itu kan mindset lama. Mindset kita yang baru adalah mindset kita yang sehat, maka dengan pola yang baru, pola yang lebih Ya, ada pertanyaan nih membuat ternyata. kita lebih bersemangat. Pertanyaan adalah, jadi kalau ada ini tuh salah satu saudara kita yang kena atau di rumah ada yang kena
penyakit langka atau penyakit berat, tetangga nyaranin untuk coba-coba. Ternyata yang coba-coba itu tetangga. Itu gimana Pak untuk dalam masalah prasangkanya? Kalau dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, Syekh Albani mengatakan setelah berobat ya cari yang syar'i ya, gitu, ruqyah syar'iyah. Ya memang biar tidak salah gitu jalannya. Karena penyakitnya penyakit langka kan gitu. Iya. Penyakit langka. Harus dicari yang benar-benar karena khawatir ya banyak banget hari ini penguatan-penguatan yang memang harus benar-benar kita jaga gitu. Terutama jangan salah melangkah juga. Terutama ya kita harus kembali ke Quran dulu deh. Gitu. Kembali ke Quran karena dalam ya penyakit langka kan bisa jadi dengan sihir dan segala macamnya ya. Kenapa sih bisa gitu? Sebenarnya setan itu kata para peruqyah yang saya pelajari tidak bisa menyakiti. Kenapa kok tiba-tiba setan bisa menyakiti? Ada 5 emosional yang dimana setan menanti-nanti kita bisa disakiti oleh mereka. Yang pertama adalah rasa takut, khawatir. Yang kedua amarah. Yang ketiganya sedih. Yang keempat bahagia. Yang kelimanya syahwat. Tatkala semuanya sudah mulai berlebihan, disitulah dimana kita telah melupakan Allah. Terlalu berlebihan takut juga berarti kan juga ada banyak kekhawatiran kan. Dari situ kita sedang lemah, setan masuk dan jadi penyakit buat kita. Kemudian tatkala kita sedang amarah, paling amarah berapa banyak orang lagi amarah tiba-tiba stroke gitu. Iya. Jadi stroke tuh. Dan juga yang sebelumnya yang dia rasa takut, sesak nafas lah, paru-paru, rasa takut yang berlebih. Sedih juga sama. Sedih yang berlebih itu kan bisa membuat kebutaan juga kan. Dan juga bisa sampai katarak, bisa sampai sesak nafas juga bisa. Kemudian bahagia yang terlalu gitu, berlebihan. Kalau banyak kita di YouTube ya orang lagi bahagia menang undian tiba-tiba mati mendadak gitu. Nah di sini berbahagia juga tetap kita ingat sama Allah gitu. Jangan sampai berlebihan, baik tetap dalam lindungan Allah. Kemudian syahwat juga itu kan kalau syahwatnya tidak disalurkan kepada yang halal berabe juga. Iya. Ya ngeri juga, makanya para jomblowati jaga pandangan, jaga kemaluan, ya puasa lah. Ngeri syahwat ini. Karena kita selalu diintai oleh setan ya, karena mereka ingin kita lemah agar kita nggak bisa ibadah. Karena dari kita sakit ini kan jadi lemah ibadah. Yang tadi ibadah kita dengan posisi sempurna, jadi posisinya duduk atau terbaring. Nah untuk yang penyakit-penyakit langka bisa kita pakai ruqyah mandiri juga bisa ya. Bisa pakai ruqyah mandiri. Coba dulu kembalikan ke Quran dulu. Ya ingat-ingat dulu pernah ngapain, habis ngapain aja. Muhasabah diri itu paling penting. Kemudian bacakan Quran. Dengar-dengar apa ayat ruqyah tuh bagus juga tuh sebelum tidur. Dan ruqyah mandiri juga bisa. Nah, contohnya sebelum kita tidur tuh Rasulullah telah mengajarkan kepada kita ruqyah mandiri sebelum tidur. Contohnya membaca ayat kursi 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, kemudian tiupkan ke telapak tangan kita balurkan ke seluruh tubuh kita sebelum kita tidur sampai 3 kali. Nah di situ sebelum kita tidur ruqyah mandiri. Jadi agar kita terhindar dari serangan-serangan negatif, serangan-serangan jin, sihir dan lain sebagainya. Karena tugas kita adalah membentengi diri. Ya, jadi jangan sampai kita lepas dari zikir kepada Allah, lepas dari baca Quran juga, terus kita tingkatkan keimanan kita istiqomah. Jadi untuk penyakit langka bisa dengan ruqyah mandiri. Saya juga konsultasi kepada peruqyah-peruqyah syariah untuk apa yang harus dilakukan, apa yang dijalankan. Ya, karena jangan sampai banyak kejadian-kejadian yang memang penyakit langka tapi pengobatannya di luar daripada logika ya, di luar daripada ajaran-ajaran yang kita yakini gitu. Karena ngeri. Nanti bukannya semakin sehat, semakin sakit. Sehatnya sementara, besoknya sakitnya nambah parah. Itu yang pernah terjadi ya di praktek-praktek yang sudah kami lakukan.
Tatkala salah melangkah berobat ya bukan semakin sembuh, malah semakin hancur-hancuran kondisi badannya. Makanya hati-hati konsultasikan ya sebelum berobat ya. Tetaplah pada kita harus kembali kepada pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi. Kita sudah berobat kemana-mana, ya sudah kembali lagi ke pengobatan Islam, kembali ke pengobatan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Silahkan. Mungkin itu. Nah, kalau ini pertanyaan dari saya nih, Pak, dari penjelasan tadi bahwa kalau ke pengobatan yang tidak Islami tapi sembuh tuh Pak, ada imbasnya ke belakang atau ada larangannya atau gimana tuh Pak? Yang pertama dilarang kan pasti. Ya. Ini sih dari pengalaman ya, Ya. pengalaman yang kita udah temui, sembuhnya memang nggak lama gitu. Hanya beberapa saat aja lah, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada efeknya ternyata. Gitu. Ini bukannya kita mengkoreksi atau apa, tapi memang pasien itu sendiri yang ngomong, kan kita tanya, pernah berobat di mana, dengan caranya seperti apa, sembuh, tapi saya seperti ini lagi telah sekian tahun, bahkan penyakit saya makin parah. Gitu. Ini yang para pasien ceritakan ke kami. Kita kan tugas kita sebagai muslim, ya ayolah kita semangat untuk kembali kepada Allah, memperbaiki tauhid kita, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak dalam keadaan yang berpasrah kepada Allah, ya tidak mentauhidkan Allah, kita matinya itu yang mengerikan. Jadi sembuh tidak sembuh, kembalilah dulu ke pengobatan Islam, pengobatan yang disunahkan oleh baginda Nabi. Sekalipun kita wafat dalam keadaan sakit, insya Allah itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang masa lalu. Sudah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan apa yang ini bisa bermanfaat. Tapi untuk terakhir, mungkin ada statement closingnya, Pak, silakan. Statementnya untuk teman-teman semua, tetaplah kita belajar ya. Kita kan udah zamannya zaman canggih. Kita sudah banyak media video, udah banyak media buku, CD untuk belajar tentang pengobatan Nabi ya. Kemudian jangan pernah takut dalam kondisi akhir zaman ini, karena semua penyakit pasti ada. Ya. Yang terpenting kita selalu mencoba meruqyah diri sendiri, tadi yang sudah kita sama-sama kita paparkan caranya sebelum tidur tadi. Nah, kemudian tidak ada setan yang kuat, yang ada hanyalah manusia yang melemahkan dirinya di hadapan setan. Insya Allah kita masih punya Allah, itu yang menjadi pegangan kita, suatu senjata kita. Kembalilah ke Allah, bersihkan lagi tauhid kita yang di dalam diri kita, bersihkan hati, jauhi dari prasangka-prasangka buruk pada siapapun, apalagi pada diri sendiri. Ya karena Allah menciptakan kita sebagai pemenang, sebagai khalifah di muka bumi, jadi nggak ada lagi yang mulia kecuali manusia atau hamba-hamba Allah yang beriman. Ya jadi jangan pernah takjub dengan keajaiban-keajaiban yang tidak ada ajarannya, tapi takjublah kepada kehebatan-kehebatan Quran yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang itu. Baik, terima kasih buat Pak Anwar yang sudah datang ke acara kita. Ya, Sekian dari kami. Apa tuh? Tambah satu lagi. Ya. Ke depan, insya Allah kalau kita punya umur ya, kita akan membongkar gimana caranya menjadi satu terapis untuk satu keluarga. Itu one terapis, bisa one mandiri. family. Bisa mandiri. Mantap. Jadi gimana kita sebelum kita ke pengobatan, kita dulu nih yang pegang, kita yang terapi dulu gitu. Iya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Iya. Ikutin terus di Gudang Panji ya. Iya, insya Allah YouTube-nya jangan lupa subscribe, like, komen, dan ya. Oke. Jangan lupa pantauin terus. Baik, terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.